Setelah pakai iPhone 15 Pro, 16 Pro, hingga 17 Pro, kira-kira iPhone yang mana ya yang paling rekomen buat produksi konten? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen kasih perbandingan yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semua untuk memilih antara 3 pilihan Pro Series-nya iPhone, antara 15 Pro, 16 Pro, sampai 17 Pro. Karena gue udah pakai ketiganya, itu sempat jadi daily driver gue, dan ya gue punya pendapat kira-kira di tahun ini yang manakah yang paling rekomen atau secara value for money paling menarik buat kalian. Karena memang ada beberapa perbedaan dari harganya udah pasti gitu kan, dan dengan harga tersebut ada perbedaan juga dari berbagai feature yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, buat teman-teman yang doyan videografi pakai kamera mirrorless, video kali ini kita disponsori oleh Satset Shoot by Faim Ahmad, dimana itu adalah kelas videografi online tentang video model yang materinya itu komplit banget dengan kualitas produksi yang bagus, dan juga ada grup khusus premium untuk para membernya. Jadi kalau kalian kepo, kalian langsung aja cek di satsetshoot.com, sama jangan lupa ada kode voucher juga di video kita yang bisa kalian pakai buat dapet diskon tambahan. Masuk ke iPhone yang pertama, kita bahas yang paling murah dulu otomatis, yaitu adalah iPhone 15 Pro. Dimana menurut gua iPhone 15 Pro itu masih sangat-sangat worth it untuk dipertimbangkan kalau kalian pengen produksi konten dan dapat hasil layaknya sebuah kamera mirrorless gitu ya, layaknya kamera profesional. Karena di seri 15 Pro ini memang Apple itu pertama kali mengumumkan juga yang namanya Apple Lock, sebuah lock profile untuk video yang paling advance di sebuah smartphone yang udah bersertifikasi ACES juga. Dimana kita juga ada develop loot-nya. Kalau kalian cek di stdigital.id, kita itu ada iPhone Professional Loot, salah satu produk digital paling laku kita juga. Karena dengan lat tersebut kalian bisa nge-shot dengan Apple Lock dan bisa mendapatkan warna yang hasilnya itu kayak kamera mirrorless. Dimana berkali-kali kita udah coba juga ya buat produksi dari dulu tuh, dari zamannya 15 Pro, 16 Pro, sampai 17 Pro kita ada coba buat bikin video utama review kita juga gitu. Jadi hasilnya bener-bener cakep banget. Bahkan sebenarnya kalian pun nggak harus pakai format ProRes ya. Kalau dulu waktu awal-awal coba tuh gue pengen banget cobain harus pakai ProRes gitu ya di full speknya. Tapi sebenarnya di 15 Pro ini kalian nggak harus pakai ProRes. Kalau kalian pakai Blackmagic kamera, kalian punya settingannya buat tetap pakai lock, tapi kalian pakai format H265. Dimana H265-nya iPhone 15 Pro itu udah 10 with 422, which is udah proper banget buat dipakai dengan lock profile dan juga digabungin dengan loot kita. Balik lagi, hasilnya kayak kamera mirrorless. Jadi menurut gua ini adalah starting point yang oke kalau kalian pengen produksi serius pakai iPhone doang. Lalu yang kedua adalah iPhone 16 Pro. Walaupun iPhone 15 Pro kayak yang tadi gua bilang udah bagus, udah bisa kayak kamera mirrorless, warnanya cakep banget, tapi di versi 16 Pro ini ada satu upgrade yang menurut gua cukup signifikan dan sangat praktikal. Sangat kepake paling nggak di workflow kita di produksinya ST Media. Karena di versi 16 Pro ini mereka meluncurkan fitur 4K 120p, 4K 120 yang bener-bener proper. Karena di 4K 120p ini kita bisa pakai dengan dengan color profile Apple Lock-nya juga gitu. Jadi kalian dapat warna profesional kayak kamera mirrorless, dan kalian dapat 4K slow-mo juga gitu. Yang 4K slow-mo-nya bener-bener proper banget. Kita udah cobain juga. Kalau kalian kepo, kita tuh ada review drone R3S, dan di R3S tersebut kita buat A-roll-nya itu kita bisa pakai 15 Pro, kayak yang tadi gue bilang 15 Pro juga udah proper banget. Tapi banyak B-roll-nya itu kita kumpulin tuh pakai slow-mo kalau di channel ST Media. Jadi kita kumpulin shot-shot dengan slow-mo, dan di situ kita ambil dengan 16 Pro doang dengan fitur 4K 120p tadi, dan ya pakai Apple Lock, pakai loot kita gitu ya, biar warnanya kayak kamera mirrorless. Sama kalau kalian pakai Blackmagic Camera App, bukan Blackmagic Cinema Camera, Blackmagic Camera App, itu kalian punya satu feature juga di dalamnya yang disebut dengan off speed. Dimana kalau kalian nyalain fitur off speed tersebut, dia kurang lebih kalau kalian pengguna mirrorless ya, dia tuh fiturnya kayak SNQ-nya Sony, slow and quick-nya Sony. Jadi kalian bisa atur dimana frame rate asli kalian dan frame rate playback kalian berbeda. Dimana kalian bisa langsung nge-shot video, dan videonya ketika kalian play itu langsung slow-mo. Dan itu ngebantu banget ketika kita lagi ngumpul-ngumpulin footage. Belum lagi dengan Blackmagic Camera juga dengan pakai loot kita gitu ya, kalian
kalian bisa set untuk loot-nya itu langsung back in di dalam video kita. Jadi kita nggak perlu proses grading di editing, hasilnya langsung slow-mo, langsung 4K slow-mo, dan warnanya langsung kayak kamera mirrorless. Termasuk gue juga ada ngumpulin waktu itu footage-nya buat video reviewnya Ricoh ya. Pas Ricoh itu yang pagi-pagi itu cakep banget, dan itu filenya langsung jadi dari iPhone 16 Pro. Jadi menurut gua 16 Pro ini worth the extra budget. Kalau misalkan kalian ada budget lebih dibandingkan ngambil yang 15 Pro, kalau ada budget lebih atau kalian memang butuh 4K 120-nya, menurut gua worth it banget buat langsung ke versi 16 Pro. Terakhir pastinya ada iPhone 17 Pro atau 17 Pro, dimana ini adalah iPhone versi Pro dengan spek video yang sejauh ini paling gokil yang pernah ada gitu ya. Bahkan nggak cuma di seri iPhone ya, dari semua smartphone yang ada di dunia, dia punya spek paling gokil yang pernah ada. Dimana dia membawa ProRes RAW, jadi bukan cuma format ProRes, tapi dia membawa ProRes RAW, dan dia bisa recording open gate juga dengan ProRes RAW-nya, dan dia juga punya fitur Gain Lock. Dimana gue nggak pernah pakai, tapi Gain Lock ini kalau kalian pengen shot langsung dengan banyak iPhone sekaligus, punya settingan yang tersinkronisasi, itu bisa, tapi gue balik lagi tidak pernah pakai. Cuman memang semua feature ini yang gua rasakan di 17 Pro ini itu bukan terkesan gimmicky ya, tapi tidak praktikal gitu. Bukan gimmicky karena kalian beneran bisa pakai, kalian beneran bisa explore. Kita sempat coba juga untuk record ProRes RAW-nya, proper juga, walaupun memang ada sedikit perbedaan ya kekuatan filenya tuh ketika kita masukin ke software editing dibandingkan kalau kita pakai ProRes RAW-nya kamera Cinema. Jadi ada sedikit perbedaan tapi proper gitu. Kalian bisa pakai, kalian bisa coba-coba. Tapi in the end sebenarnya terlalu high spec, terlalu overkill, dan workflow kita sama sekali tidak memanfaatkan fitur-fitur tadi. Bahkan open gate pun kita di kamera kita juga bisa dan kita nggak pakai gitu ya. Dan apalagi ProRes RAW, karena filenya bakal gede banget dan ya buat editingnya itu bakal banyak makan storage. Walaupun editingnya sih bisa-bisa aja karena kita udah pakai M1, tapi makan storage-nya itu yang akan lumayan menyusahkan. Sehingga buat gua iPhone 17 Pro ini akan lebih cocok buat kalian yang memang soal duit udah nggak terlalu mikir gitu ya, udah biasa aja, ambil aja yang paling mahal gitu kan, atau kalian pengen banget explore segala spek video yang ditawarkan gitu ya. Kalian kepo gimana caranya make ProRes RAW, kalian kepo dengan berbagai fitur-fitur gokilnya. Karena memang dulu juga gue ada ketertarikan buat nyobain ProRes RAW, dan dulu itu gue sampai harus minjem kamera Cinema dan beli Atomos recorder gitu ya buat dapet ProRes RAW. Tapi sekarang kalian bisa melakukan itu bahkan di sebuah iPhone 17 Pro. Jadi itu akan lebih cocok buat kalian. Atau yang terakhir adalah kalau kalian memang lumayan mengedepankan gengsi gitu ya. Karena akan terlihat kalau kalian dibandingkan 15 Pro, 16 Pro, kalau kalian pakai 17 Pro, itu langsung kelihatan kalian punya the latest and greatest gitu kan. Kalian punya yang paling baru, paling mahal, dan dengan spek paling tinggi. Apalagi juga dengan warna oranye gitu ya, itu lebih ngejreng. Gue sih ambilnya yang biru, tapi ya biru pun udah kelihatan sebenarnya ini iPhone 17. Dan kalau kalian ambil yang oranye atau silver lebih ngejreng. Dan kalau kalian butuh gengsinya, ya memang 17 Pro nggak ada lawan gitu. Sama ya tadi, kalau kalian geek banget atau duit bukan masalah lah gitu. Tapi kalau kalian masih pikir-pikir, menurut gua secara overall dari 3 pilihan yang kita bahas di sini, menurut gua paling worth it secara value for money-nya adalah iPhone 16 Pro. Karena tadi di 16 Pro kalian udah dapat kualitas kayak kamera, udah profesional banget, dan kalian dapat 4K 120 yang di 15 Pro tidak ada gitu ya. Dan ketika gua ambil 17 Pro ini, ketika kita coba-coba pakai buat produksi, ujung-ujungnya yang gua pakai adalah fitur Apple Lock-nya dipakein load kita, dan kita shotnya itu ya udah shot normal dengan 4K 30 dan kumpulin B-roll dengan 4K 120. Which is yang kita pakai di sini itu bisa dilakukan di 16 Pro gitu. Dan ya kita juga pakainya H265, nggak pakai ProRes RAW-nya gitu kan. Balik lagi berat banget ProRes RAW-nya. Jadi ya menurut gua ya secara value paling worth it ada di 16 Pro saat ini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gua seputar iPhone Pro Series yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau kalian pengen produksi konten. Sama paling kalau kalian kepo, casing yang gue pakai ini adalah Moreflex yang harganya lumayan oke, dan dia rasanya tuh tetap mewah iPhone-nya karena dia pinggirannya tuh nggak ketutup, cuman tiap cornernya ketutup, dan casingnya nih benar-benar tipis. Tapi walaupun tipis, dia tetap ada MagSafe magnetnya ya di belakang, jadi tetap kuat kalau kalian pakai phone holder atau semacamnya. Sama kalau kalian lihat di video-video kita ada aksesoris di belakang iPhone-nya, itu kita pakai Snapsys
reload ini. Gitu. Jadi dia dipasang kayak gini kurang lebih dan dia bisa pakai SD card gitu. Bisa record langsung ke SD card sama tetap pakai mic wireless di sisi atasnya. Jadi ya ini oke banget. Sama buat casingnya gue pakai juga ya di iPhone Air gue dan ini rasanya mewah banget. Kalau kepo langsung aja cek link pembelian ada di deskripsi atau produknya bakal gue tag juga, kalian cek aja ada di deskripsi. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska dan jangan lupa untuk berkarya.